Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kali ini Mimin Sukimin mau ajak kalian untuk nonton alur cerita film berjudul Rio Sang Juara. Sebuah film yang dirilis tahun 1989, dibintangi oleh Willy Dozan, Sophia Latjuba, dan Weddy Muchtar. Menceritakan perjuangan seorang pemuda desa datang ke ibu kota untuk merubah nasibnya dari menjadi tukang parkir, supir taksi, hingga akhirnya bisa menjadi seorang petinju profesional. Gimana keseruan ceritanya? Langsung aja lah mas bro, kita aduk-aduk filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang tukang parkir liar bernama Rio dan Sobri. Tak berapa lama mereka didatangi tiga orang preman yang memintanya untuk meninggalkan area parkir itu. Tapi pemuda yang bernama Rio ini menolak. Dia lebih memilih melawan ketiga preman itu. Setelah kejadian itu, Sobri mengajak Rio untuk pulang kampung. Tapi Rio menolak. Bagi dia, malu rasanya pulang dalam kondisi belum jadi apa-apa. Rio hanya menitipkan pesan untuk ibu dan adik-adiknya. Nina? Tolong sampaikan, aku belum bisa balas suratnya. Dalam perjalanan pulang, Rio bertemu dengan kenalannya yang bernama Mursali, seorang pria Madura berprofesi menjadi supir taksi. Dia mengajak Rio makan siang di rumah makan kelas 4. Tahu kalau Rio saat ini sudah tidak ada kerjaan karena lahan parkirnya diambil alih oleh preman-preman itu, Mursali memberikan penawaran pada Rio untuk membawa taksinya pada malam hari. Istilahnya mungkin ngalung gitu mas bro. Di lain tempat terlihat sepasang kekasih yang sepertinya sedang bertengkar. Tiba-tiba si wanita keluar dari mobil dan langsung menyetop taksi yang dikendarai oleh Rio. Jen, tunggu dulu Jen. Jen, dengar dulu penjelasan. Jen. Rupanya tindakan si pria ini bikin Rio tidak nyaman. Kemudian dia keluar untuk memperingatinya. Ayo cepet jalan. Penumpang cantik ini bernama Jen, seorang mahasiswa blasteran Inggris Indonesia. Pastinya anak orang kaya. Dia minta pada Rio untuk diantarkan ke pantai di Jakarta Utara. Tebakan Mimin sudah pasti ke Ancol. Tanpa berkata apa-apa, Jen langsung keluar dan menuju dermaga. Melihat gelagat penumpangnya yang terus berjalan ke pinggiran dermaga, tiba-tiba Rio berpikiran untuk, sudahlah. Dia kemudian keluar dan bergegas menghampirinya. Jangan lakukan, Non. Apa-apaan sih? Saya kira mau bunuh diri. Siapa yang mau bunuh diri? Soalnya tadi kamu bertengkar sih. Tampang situ kan lumayan. Gak pantas kan jadi sopir taksi. Ya, nasib saya lagi begini saja sekarang. Dan akhirnya mereka ngobrol semalaman mas bro. Paginya saat Rio terbangun, penumpang cantiknya itu sudah tidak ada. Dia hanya menemukan beberapa lembar uang gocengan dan cebanan. Kita beralih ke Mursali yang terlihat gelisah menunggu kedatangan Rio. Tak berapa lama yang ditunggu pun datang. Abu, dari mana sampean ini Rio? Kalau sampai teman-temanku tahu, taksi ini bisa ditarik sama perusahaan. Tahu sampean? Maaf deh bang, semalaman nongkrong di pantai, di charter cewek Boeing bang. Cakep bang. Malam selanjutnya Rio membawa 3 orang penumpang dengan tujuan yang tidak jelas. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan salah seorang penumpang mengancamnya untuk berhenti dan menyuruh Rio keluar dari taksi. Keluar! Kurang ajar! Bukan Rio namanya kalau menyerah begitu saja. Dengan nekat dia melompat ke atas kap mobil dan berusaha untuk menghentikan mereka.
Setelah berhasil mengalahkan para perampok itu, Rio bergegas pergi meninggalkan mereka. Keesokan paginya lagi-lagi Mursalih terlihat gelisah menunggu Rio di depan warung makannya Pak Mamat. Betapa terkejutnya Mursalih melihat taksinya datang dalam kondisi rusak. Aduh, rusak mobil saya nih. Kenapa nih Rio? Hancur. Aduh, sampai napakan mobil saya nih Rio. Aduh, kok baret? Taksinya hampir Aduh, saja disambar rusak. alap-alap. Rio menyarankan untuk melaporkan kejadian perampokan itu pada pihak berwajib, tapi Mursalih menolak. Kalau sampean lapor polisi, saya juga yang mesti menghadap. Kalau polisi lapor ke Pol, akhirnya saya juga yang celaka tayah. Akhirnya Rio tidak lagi diperbolehkan membawa taksinya. Mursalih malah menyuruh Rio untuk cari pekerjaan yang cocok dengan keahliannya, yaitu berkelahi. Apalagi? Beri saya kesempatan sekali lagi, Bang. Kapo saya. Hingga akhirnya Rio memutuskan untuk bergabung dengan sasana tinju bernama Satria Perkasa. Pria ini bernama Edi, kita panggil aja Om Edi, seorang pelatih tinju yang pernah melihat Rio berkelahi melawan preman-preman di lahan parkiran beberapa waktu lalu. Rio kemudian menemui Om Edi dan menyampaikan maksudnya ingin menjadi seorang petinju. Jadi petinju? Ya, Kamu kira gampang jadi petinju? Modal kamu itu apa mau jadi petinju, ha? sejak kecil saya suka berkelahi, Om. Hah, seperti di tempat parkir itu. Tapi menurut Om Edi, bertinju itu beda dengan berkelahi. Tinju itu ada aturan mainnya dan yang terpenting adalah harus giat berlatih. Untuk menunjukkan keseriusannya, Rio bersedia latih tanding dengan salah satu anak didiknya Om Edi. Kau boleh pilih di antara mereka. Yang itu, Om. Yang dadanya bertato. Kalau kau lawan dia sebentar kau digotong keluar. Ari! Ari! Ya, Om. Cepat kemari. Akhirnya Om Edi menunjuk salah satu anak didiknya yang bertubuh kecil untuk sparring melawan Rio. Tentu saja Rio yang biasa berkelahi tanpa aturan, bertinju menjadi hal yang baru. Bahkan gaya bertinjunya menjadi bahan tertawaan anak-anak sasana tinju itu. Masa tinju kok kayak gini? Sudah. Ayo stop. Ayo. Bukan begitu caranya. Ingat, tinju itu punya seni dan aturan. Sejak saat itu Rio bergabung di sasana tinju milik Om Edi. Dia berlatih keras siang dan malam. Tekadnya sudah bulat menjadi petinju profesional. Bahkan kalau perlu menjadi juara dunia. Hingga akhirnya datanglah kesempatan pertama Rio untuk naik ring dan berhasil meng-KO lawannya. Kemudian disusul pertandingan-pertandingan selanjutnya. Hasilnya Rio benar-benar menjadi petinju hebat, hampir meng-KO semua lawan-lawannya. Singkat cerita, Rio sudah menjadi petinju profesional. Dia berhasil membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Hingga suatu hari Rio bertemu lagi dengan Jen, mantan penumpangnya yang dulu bikin dia kecebur di laut, mas bro. Hei, kamu lupa ya? Siapa? Alah, kamu yang dulu bawa taksi kan? Bawa aku ke pantai kan? Terus nyebur kan? Ya. Saya ingat sekarang. Kalau ngobrol jangan di jalanan. Ntar malam aja deh kita ketemu ya. Ketemu di mana? Lamo restoran. Sampai nanti ya, jam 8. Malam harinya Rio mendatangi restoran yang sudah dijanjikan. Dengan kemeja rapi, rambut klimis, dan tentunya bau wangi. Sepertinya Rio berhasil memikat gadis cantik itu. Ngomong-ngomong saya belum tahu nama kamu. Jane Simons Margono. Namaku Imam Aryo. Asal dari Kecamatan Juana, Kabupaten Pati. Berbintang Libra. Lahir tanggal 25 September 1966. Suatu hari Om Edi mengumpulkan semua anak didiknya termasuk Rio. Mereka sedang mempersiapkan pertandingan berikutnya untuk perebutan sabuk juara yang saat ini dipegang oleh Rio. Dan lawan yang akan dihadapi adalah petinju yang cukup tangguh. Jika Rio berhasil mengalahkan petinju itu, tidak menutup kemungkinan sang promotor akan mendatangkan petinju dari luar negeri untuk perebutan gelar juara dunia. Maaf, ada telepon untuk Rio dari cewek. permisi, Om.
Rupanya sejak pertemuan pertama mereka, hubungan pun berlanjut. Rio sudah mulai disibukkan dengan urusan percintaannya, yang membuat dia tidak lagi fokus pada saat latihan. Tentu saja hal ini membuat performanya menurun dan pastinya membuat sang pelatih kesal. Lebih parahnya lagi, Rio sudah mulai mangkir dari jadwal latihan yang telah ditentukan sang pelatih. Rio belum pulang juga. Nggak tahu Om, dari tadi belum kelihatan. Sudah banyak tingkah anak itu. Makin brengsek dia. Susah diatur. Sementara itu di sebuah klub malam terlihat Rio yang lagi asik ngibing sama Jen, pacar barunya. Sudah larut malam, aku harus segera kembali ke Sasana. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan mantan kekasihnya Jen yang datang bersama beberapa tukang pukul untuk menghajar Rio. Dan perkelahian pun terjadi, mas bro. Nggak bisa dia pulang ke Sasana dalam keadaan luka kayak gini. Ke rumah saya aja ya. Akhirnya Jen membawa Rio pulang ke rumahnya. Kebetulan sekali kedua orang tuanya sedang berada di luar negeri. Jadi mereka bisa ahem-ahem sambil sekidi papap pam-pam cuap. Singkat cerita, keesokan paginya Rio pulang ke Sasana. Terlihat Om Edi yang belum sempat ngopi masih setia menunggu petinju andalannya itu datang. Pagi Om, Kemana saja kau semalam? persoalan pribadi Om. Kalau kelakuanmu begini terus, meninggalkan kewajibanmu sebagai petinju, karirmu tidak akan panjang. Tapi peringatan dari Om Edi tidak dipedulikan oleh Rio. Dia meminta pelatihnya itu tidak ikut campur untuk urusan pribadinya. Kau pikir selama ini aku mencampuri urusan pribadimu? Uangmu? Kemenanganmu? Tidak, sama sekali tidak. Kemenanganmu, uangmu, kesenanganmu, baik semua itu. Sepertinya sang pelatih khawatir dengan kondisi Rio yang sudah mulai jarang berlatih. Apalagi lawan yang akan dihadapi di pertandingan nanti adalah seorang petinju tangguh dan juara TKO. Bisa-bisa Rio kehilangan sabuk juaranya. Kalau cuma itu Om jangan khawatir. Tinju saya sanggup melumatkan siapa saja. Kau jangan sumbar dengan mulutmu. Buktikan semua itu dengan tinjumu di atas ring. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Sepertinya apa yang dikhawatirkan sang pelatih terjadi. Rio sangat kesulitan menghadapi lawannya itu. Rio benar-benar dibuat seperti seorang pecundang yang kebingungan. Tenang Rio, tenang! Hingga akhirnya sebuah pukulan hook keras memaksa Rio mencium kanvas lebih dulu dan mendapat hitungan dari wasit. 7, 9, 10. Beberapa hari setelah kekalahannya itu, Rio mendapat panggilan dari pihak kepolisian. Terlihat juga kedua orang tua Jen hadir. Mereka menunggu di balik ruang pemeriksaan. Pak polisi menunjukkan foto Jen. Mereka menanyakan sedekat apa hubungan Rio dengan kekasihnya itu. Seberapa jauh hubungan saudara dengan dia? Intim sekali. Seintim suami istri? Iya. Pak polisi menjelaskan kalau Jen ditemukan dalam kondisi tewas saat akan melakukan aborsi kehamilannya itu. Jen hamil. Ya, dia mendapat musibah waktu melakukan abortus. Rupanya kejadian itu membuat Rio cukup terpukul. Baru saja dia kehilangan sabuk juaranya, dia juga harus kehilangan orang yang dicintainya. Akhirnya Rio memutuskan untuk pulang kampung dulu. Mungkin mau nenangin pikiran sambil coba-coba ngedeketin si Nina, mantannya yang dulu dia tinggalkan. Para penumpang dipersilahkan segera naik dan bagi para pengantar harap segera turun. Tapi sial, Rio harus kehilangan tas bawaannya juga. Dia celingak-celinguk nyariin tasnya. Sampai pada akhirnya kereta pun diberangkatkan. Aha, ternyata tasnya sudah berada di tangan Om Edi. Kayaknya Om Edi pengen ikut Rio pulang kampung deh. Tuh kan, malah pada lari-larian di rel.
Singkat cerita, mereka sudah sampai di kampungnya Rio dan langsung menemui Sobri, sahabatnya saat menjadi tukang parkir di Jakarta dulu. Ternyata Sobri sudah menikah dengan janda beranak satu, pemilik usaha pengepulan ikan. Pinter bener dah si Sobri nyari istri. Tentu saja kehadiran Rio di desanya menjadi kebanggaan bagi warga kampungnya. Kau sudah temui Nina? Belum. Dia selalu mengikuti perkembanganmu. Aku telah mengecewakan dia. Suatu hari saat Rio sedang berlatih, tiba-tiba salah satu anak didik Om Edi datang menyusul mereka. Dia membawa surat dari manajernya di Jakarta. Apa kabar, Rio? Baik, An. Aku sudah kangen sama kamu. Tanganku sudah gatal. Kapan kita sparring lagi? Rio, baca ini surat dari manajermu. Tidak salah dugaanku. Ada promotor lain yang akan mempertemukan kau dengan petinju Korea itu. Ini kesempatan baik buat kau. Tahu kalau lawan yang akan dihadapi nanti adalah petinju Korea yang cukup hebat dan kuat, Om Edi kembali melatih fisik Rio untuk mengembalikan staminanya yang sempat loyo. Mas Rio, yang mengharapkan Mas Rio menang bukan aku saja, tapi seluruh kampung kita. Insya Allah, doakan aku Nina. Jika aku menang, aku akan segera melamarmu. Kau siap kan? Iya, Mas. Keesokan harinya Rio bersama Om Edi pun kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Terima kasih, Bri. Jalan, Mas. Pria ini adalah petinju dari Korea yang akan menjadi lawan Rio nanti. Terlihat dia juga sedang melatih kekuatan tubuhnya dengan cara digebokin pakai balok. Ternyata mantannya Jen ada di balik pertandingan ini. Dengan mendatangkan petinju dari Korea, dia berharap bisa membalas sakit hatinya pada Rio. Don't forget. See you. Dan akhirnya pertandingan pun dimulai. Petinju Korea itu benar-benar membabi buta, terus menyerang Rio yang terlihat nampak kewalahan menghindari setiap serangannya. Setiap pukulan yang dilancarkan Rio sepertinya tidak dirasa oleh petinju Korea itu. Bahkan beberapa kali dia menantang Rio untuk terus memukulnya. Sepertinya petinju Korea itu sudah putus asa karena belum juga bisa meng-KO Rio. Peringatan dari wasit pun tidak dia hiraukan. Kali ini Rio berhasil menguasai permainan. Beberapa kali pukulan telaknya membuat petinju Korea itu dibuat seperti samsak hidup. Beruntung bel pun berbunyi, petinju itu selamat dari amukan Rio. Di ronde selanjutnya, Rio yang gantian dihajar oleh petinju Korea itu. Hingga pada akhirnya, pukulan telak petinju Korea itu benar-benar membuat Rio terkapar. Sementara pelatih dan rekan-rekannya terus menyemangati Rio untuk bangkit dan kembali melanjutkan pertandingan. Rio benar-benar seperti mendapat energi baru, Mas Bro. Dia terus menghajar petinju itu tanpa ampun. Sementara si wasit masih terus sibuk menghitung. Dan akhirnya Rio berhasil memenangkan pertandingan itu. Terima kasih, kau berhasil, Rio. Semuanya bukan Rio. Rupanya kekalahan si petinju Korea membuat Brekele ini tidak terima. Dia protes, kok bisa petinjunya dikalahkan Rio.
Dan film pun selesai. Demikianlah salah satu film yang dibintangi oleh Willy Dozan. Semoga menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film seru selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.